Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk hadir di tempat ini untuk membaca kalamnya yang mulia, untuk memahami kalam-kalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab Allah ridha kepada kita sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas surat apa ya? At-Takatsur. Sekarang Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah itu dari segi urutannya adalah surat yang ke-101, tapi dari segi turunnya ini adalah surat yang ke-30. Surat ini menurut ulama Kufah
ayatnya ada 11. Kalau menurut ulama Makkah dan Madinah ayatnya ada 10. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam cara menghitung. Cara ngitungnya beda. Kalau ayatnya yaitu sama seperti Fatihah, misalnya ada yang mengatakan basmalah bukan termasuk surat Fatihah, seperti surat Fatihah di ayat ke-7 atau ke-6 yang Allah berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan 2 ayat, ada yang mengatakan satu ayat. Baik, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu maknanya adalah suara yang sangat keras mengetuk sehingga memekakkan telinga. Makna asli qari'ah. Ya. Makna asli qari'ah itu suara yang sangat keras sampai memekakkan telinga. Lalu kemudian kalimat itu juga bertujuan untuk menampilkan kedahsyatan dan untuk mengundang perhatian pendengarnya, sambil ditanyakan mal qari'ah, sesuatu yang menakutkan. Pak, kalau rumah kita malam-malam mendadak kita nggak dikasih tahu, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu kita dengan kencang sekali sampai suaranya memekikkan telinga, itu kira-kira kita takut apa enggak? Takut, kaget. Nah, maka asal katanya al-qari'ah itu seperti itu. Lalu al-qari'ah itu diterjemahkan dengan kiamat, karena kiamat itu menakutkan, mengagetkan. Orang kaget dengan kiamat. Jangankan kiamat yang begitu dahsyat, banjir di Sumatera, Aceh, itu juga sangat menakutkan dan mengagetkan sekali. Mungkin orang-orang di situ juga nggak menyangka akan terjadi yang seperti itu. Lah kiamat kedahsyatannya tidak bisa dibayangkan. Nah, al-qari'ah diterjemahkan dengan kiamat. Kiamat itu nama kiamat itu atau hari kiamat atau hari akhir itu mempunyai 300 nama. Yaumut taghabun, yaumut talaq, as-sakhah, al-waqi'ah, at-tamatul kubra, al-qari'ah, yaumul ghasyiyah, al-haqqah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul fasl. Ini nama lainnya kiamat. Yaumul wa'id, al-yaumul mashhud, yaumul khulud, al-yaumul azim, yaumut tanad, yaumul jama', yaumul hasrah, yaumul khuruj, as-sa'ah. Banyak sekali. Namanya ada 300. Jadi nama kiamat ada 300. Kenapa namanya sampai banyak sekali? Menunjukkan agung dan luar biasanya hari itu. Jadi wong Arab itu kalau namanya semakin banyak berarti semakin agung, semakin luar biasa. Namanya Nabi Muhammad itu ada 201 di kitab Dalail itu. Ya, nama kita Nabi Ra. Namanya bagus. SD Abdurrahman, SMP ganti nama Jebod. SMA Degol. Wah, ini tambah blesak narane. Ya Allah. Hari kiamat itu kalau bahasa Indonesia berarti hari hancurnya alam semesta. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya hari kiamat itu hari dibangkitkan dari kubur. Kalau hari hancurnya alam semesta arane
hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada malamnya, ya, nggak ada malamnya. Nanti ada rentetan bagaimana kejadian, kita bahas sedikit tentang tafsirnya dulu. Lalu setelah ada ketukan yang mengagetkan, yang menakutkan, orang akan bertanya biasanya, apa itu? Ada apa ini? Siapa itu? Begitu kan? Maka ada pertanyaan, mal qari'ah, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah apa ketukan, sesuatu yang menakutkan, yang mengagetkan, yang sangat dahsyat itu? Mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Dalam ayat Quran ketika menggunakan redaksi adraka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diketahui hakikatnya walaupun kita telah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sekarang ada apa namanya AI itu apa? Teknologi, itu kiamat divisualisasikan dan seterusnya, tapi itu tidak menggambarkan secuil pun dari kejadian kiamat. Ayat Quran yang berbicara tentang adraka, wa ma adraka mal qari'ah, sebelumnya apa? Ada lagi wa ma adraka mat tariq, wa ma adraka ma illiyun. Itu ayat Quran yang menggunakan redaksi adraka biasanya ini pasti tidak bisa diindrakan, tidak bisa dijangkau. Akal kita, kemampuan kita, pengetahuan kita nggak akan bisa sampai ke sana. Contoh, wa ma adraka mat tariq. Dan tahukah kalian apa itu tariq? Tariq, bintang. Sehebat apapun manusia nggak akan bisa mencapai mengetahui hakikatnya bintang. Ya. Lalu kemudian sekarang bintang ini digambarkan begitu tuh, nggak tahu itu dari mana. Tapi Quran mengatakan wa ma adraka mat tariq, hakikatnya bintang nggak akan bisa diketahui. Wa ma adraka ma illiyun, hakikatnya surga nggak akan bisa hakikatnya dijangkau oleh manusia, nggak bisa. Termasuk tentang qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nggak akan tahu, hakikatnya nggak akan tahu. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, wa ma adraka mal qari'ah memberikan arti hari kiamat itu sulit engkau jangkau hakikatnya, walaupun engkau berusaha sekuat kemampuanmu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa dicakup penjelasannya oleh manusia dan tidak akan tergambar kedahsyatannya dalam benak manusia, karena akal kita ini terbatas, sedangkan hari kiamat itu dahsyatnya luar biasa. Aja maning kiamat, bencana kemarin bae pejabatnya ngomong saya kira enggak separah ini, gitu kan, berarti di luar jangkauan. Ada kan? Saya kira dampaknya enggak sedahsyat ini, berarti kan dia melakukan, tahu ada penebangan hutan, dikira tenang bawes, ngader paling ya banjir becak-becak setitik, ternyata sampai terjadi yang demikian itu. Ya. Lalu dikatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran karena banyaknya dan bertumpuknya manusia serta lemahnya mereka, karena sebagian besar mereka terjerumus dalam api yang menyala-nyala. Jadi nanti gunung watakunul jibalu kal ahnil manfush, gunung juga dihambur-hamburkan. Gunung yang begitu kokoh dihambur-hamburkan. Kalau sekarang baru lugruk, longsor sedikit. Kiamat itu gunung dihambur-hamburkan. Manusia itu seperti anai-anai. Apa anai-anai kok? Apa anai-anai kok? Ya, binatang
Ya, saya model laron terbang. Kayak rayap ya, laron. Aneh-aneh, insyaallah. Nampak lemah. Itu watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maknanya bagian-bagiannya terpisah-pisah, dipecah-pecah kayak bulu ditaburkan. Gunung yang kita anggap itu kuat ya, nempel itu seperti bulu yang ditabur-taburkan. Itu dahsyatnya kiamat secara ringkas digambarkan seperti itu. Lalu kemudian al-farash tadi ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-farash kata ulama ini sebagian mengatakan bahwa al-farash itu belalang yang baru lahir. Ada belalang, ada tadi laron, tapi yang kecil bukan yang besarnya, yang baru lahir ya. Ketika itu mereka saling nindih, mengarah tanpa menentu. Wah, nggak keruan. Dan nanti dalam surat lain, saking mencepamnya kiamat itu sampai yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ibu yang lagi menyusui saja anaknya dibuang. Wah, sekarang bencana masih banjir, anak masih ditaruh di wajan. Di wajan. Kiamat itu anak lo lagi disusui dibuang. Saking apa ya? Saking kedernya. Ya. Padahal ibu itu sangat menyayangi anaknya, tapi bisa sampai seperti itu. Jangankan kiamat, waktu gempa Jogja, tsunami Jogja tahun berapa? 2006 sekitar ya. Itu insyaallah banyak orang yang mandi saat gempa itu nggak mikir pakai baju, sing penting metu sing omahe. Khawatir keruntuhan, saking dahsyatnya guncangan gempa itu. Lagi mandi Pak, metu sing omah, nggak pakai anduk, nggak pakai sarung, nggak pakai baju, wis madu nyerundul Pak, beli kepikir Pak. Itu baru gempa, belum kiamat. Kiamat orang nggak peduli, nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli bapaknya, nggak peduli saudaranya. Itu kiamat, kejadiannya seperti itu. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Al-ihn itu dimaknai bulu. Ada ulama yang mengatakan al-ihn itu bulu yang warna-warni ya, kal'ihnil manfush. Al-ihn bulu yang warnanya berwarna-warni, warnanya merah. Kenapa? Karena gunung itu materi yang dikandungnya, bebatuannya itu beda-beda. Ada yang dominannya merah. Jika materinya batu bara, dominannya hitam. Jika materi perunggu, maka berwarna kehijau-hijauan dan seterusnya. Gunung tuh kandungannya beda-beda. Sehingga ada ulama yang mengatakan al-ihn wa takunul jibalu kal-ihn. Ihn itu bulu yang warna-warni. Karena gunung dihambur-hamburkan, isinya gunung, materi dari gunung itu yang dikandung oleh bebatuan gunung itu beda-beda. Ada yang besi, nanti warnanya dominannya merah, batu bara ya hitam, perunggu tadi hijau-hijauan dan seterusnya. Jadi al-ihn adalah bebatuan yang bulu yang berwarna-warni yang dihambur-hamburkan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, bicara tentang kiamat itu waktunya nggak ada yang tahu. Sampai malaikat Jibril pernah nanya ke Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya sing takon karo sing ditakoni pada bae
beli weruwe. Iku Kanjeng Nabi. Kalau malaikat Jibril saja nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, lah wong zaman kin kok sok tahu. Kiamat 2012, mundur 2016, mundur 2018, mundur 2021. Ije kiamat ku mundur-mundur ke priben, WC aja durung dadi. Lah di surga itu nggak ada kotoran. Ya. Kiamat dekat terjadi, akan terjadi dekat Pak. Kiamat itu, ya, dekat. Sampai kata Nabi, antara aku dan kiamat diutus itu seperti 2 jari. Maknanya sangat dekat. Dekat. Tapi kapan? Nggak ada yang tahu. Ada bocoran hari Jumat. Jumat kapan? Juga nggak ada yang tahu. Ya. Maka jangan sok tahu wong Nabi Muhammad yang kekasih Allah aja nggak tahu, malaikat Jibril utusan Allah saja nggak tahu, kok kitanya sok tahu. Jangan. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi khutbah, ada sahabat nanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Ini orang Badui. Nabi Muhammad lagi khutbah, berdiri. Nabi Muhammad bicara tentang kiamat, sahabat pada nangis, ini malah berdiri. Ya Rasulullah, kiamat begitu dahsyat engkau ceritakan, sampai sahabat pada nangis. Kapan kiamat itu? Nah, Nabi balik nanya, ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Maknanya nggak penting kapan kiamat itu terjadi, yang penting adalah persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kiamat. Dijawab oleh orang Badui itu, saya nggak punya persiapan apa-apa. Persiapan saya hanya kecintaan saya kepadamu ya Rasulullah, kepada Allah dan kepadamu. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kita cinta siapa akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Sampai guru kami Sayyidil Habib Jindan mengatakan, kalau orang biarpun ibadahnya luar biasa, sampai bahasa kasare badannya terputus-putus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah itu, sampai bosok gara-gara ibadah itu, tapi kalau dia mencintai orang yang ahli maksiat, di akhirat akan dikumpulkan dengan ahli maksiat. Ya, dia mencintai penyanyi akan dikumpulkan dengan penyanyi, cintai pemain bola akan dikumpulkan dengan pemain bola. Maka jangan sampai kita salah mencintai, dan anak-anak kita jangan sampai salah mengidolakan orang. Boleh kita kagum dengan bakatnya seseorang, tapi jangan sampai kita mencintai dia, menjadikan dia idola, sampai rambut kita kayak rambutnya dia, gayanya kita kayak gayanya dia, jalannya kita kayak jalannya dia, gaya hidupnya kita seperti gaya hidupnya dia. Wah, itu repot. Bagaimana kita akan mengidolakan orang yang gak pernah sujud kepada Allah, yang gak pernah kenal Allah, gak pernah kenal Nabi Muhammad. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, pada hari kiamat itu ada tandanya. Ada tanda kiamat yang sughra, kiamat kecil, tanda-tandanya ada kiamat kubro. Tanda kiamat kecil ini, ya, minal alamati sughra liyaumil qiyamah. Tanda sughra, tanda kiamat, tanda kecilnya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah 1500 tahun yang lalu. Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad dikeluarkan sebagai umat akhir zaman. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kasratul jahil, banyak kebodohan. Zaman sekarang nih akeh wong bodoh, jare wong pinter tapi kok bodoh, jare pinter tapi kok bodoh. Mana? Cari pinter kok bodoh. Ya. Ada lagi kemudian qillatul ilm, sedikit ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Ulama punya ilmu banyak, kitanya malas ngaji, ya, ilmunya belum kita timba, ulamanya keburu meninggal dunia. Maka ilmu semakin sedikit. Wa kasratul fitan, banyaknya fitnah di mana-mana. Ya. Kemudian at-tatawalu fil bunyan, ini tandanya kiamat, berlomba-lomba membangun gedung bertingkat. Di akhir zaman orang akan berlomba-lomba membangun gedung bertingkat, itu tandanya kiamat.
Maka kata salah satu guru kami, ente kalau pengen kaya, usahanya jualan besi. Kenapa? Di akhir zaman orang akan berlomba-lomba bikin gedung bertingkat. Bukan pengen sugih. Nah, ini akhir zaman orang akan berlomba-lomba bangun gedung bertingkat, jualannya besi. Kok geli sugih? Ini dawuh guru saya. Ya Allah, tenang, besi ku laka mambu laka kada luar saya. Paling korosi Pak Ji. Berangkat dari alamat kiamat, tanda-tanda kiamat ini. Orang akan berlomba-lomba membangun bentuk gedung bertingkat, rumah bertingkat, dur-duran. Ya tentu itu semua membutuhkan besi. Ya. Kemudian kasratun nisa, wakilatur rajul, wakilatur rijal. Banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Ini tanda kiamat. Jadi jenengan kapan dua anak wadon, mana ya seorang apa hitung-hitung mempercepat kiamat. Kapan dua anak lanang ya berarti oleh ngerem kiamat. Nanti di akhir zaman ketika hendak kiamat, perbandingan laki-laki dan perempuan 1:50. Jumlahnya bukan laki-laki satu boleh nikah dengan 50 orang, bukan. Jumlahnya. Sekarang ini jumlahnya berapa? 1 banding berapa? Ya, Bu, 1 banding berapa itu di dunia ini? Sudah jumlah laki-lakinya sedikit, ya, laki-laki kan jumlahnya lebih sedikit. Mati ya ulu lanang tawadon, ulu wong lanang. Wah, duluan suaminya atau duluan istrinya? Rata-rata loh. Ning dunia ki, ning jagat ki. Ya, yang meninggal duluan ini biasa suaminya dulu atau istrinya dulu? Banyak janda apa banyak duda? Banyak janda. Kenapa aja laki ya gelis mati disewoti bae ning rabine. Disentaki bae. Mane Bu aja galak-galak. Ya. Saya awalnya guru saya dulu lama sekitar 12-an tahunan yang lalu ngomong. Nanti di akhir zaman itu banyak suami yang mati di tangan istrinya. Saya aneh juga, itu kan hadisnya Nabi. Kata Nabi di akhir zaman nanti banyak suami-suami yang mati di tangan istrinya, bukan dibunuh, bukan. Maknanya karena sering diomeli, dimarahi, dibentak-bentak, diancam-ancam, akhirnya stres, suwe-suwe stroke, tadi kejet. Itu hadis Nabi. Tapi guru saya waktu itu jelasin guyonan saat itu. Kenapa banyak laki-laki lebih mati lebih dulu? Kata guru saya, sebab dibentak ibading rabine. Saya kira guru saya itu guyonan, ternyata beneran ya. Itu ada hadisnya. Insyaallah, maka jagalah kalak. Insyaallah. Lalu kemudian tersebarnya al-fawahish. Kekejian, perzinaan, homoseksual, insyaallah. Itu menyebar. Karena sekarang ya LGBT luar biasa ya. Lalu kemudian masjid dibangun indah-indah luar biasa, tapi uangnya langka. Itu tanda akhir zaman. Masjid dimegah-megahkan. Bukan nggak boleh ya, silakan aja. Itu tanda kiamat kok. Ya. Oh itu ada masjid, sampai ada masjid yang kubahnya terbuat dari emas. Ana ibu-ibu rombongan, arep ngendi? Kubah emas. Pernah durung sampean ning kubah emas? Ya pernah lagi bengen. Yakin arep mangkat maning. Terus ning kana ngapai? Ya andon nguyu bae karo selfie. Jadi nguyu karo selfie bae ning masjid itu. Masjid itu ya tempat ibadah, paling enggak wudu. Sampai ada ulama mengatakan haram hukumnya orang datang ke masjid hanya untuk pipis, kecuali dia ganti uang masjid itu. Kenapa? Karena uang infak ning masjid, infaknya itu digunakan untuk nyedot air, bayar listrik, adalah tujuannya untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu dudu nganggo nguyu carae, wudu, salat, ibadah, ngaji, ada memakmurkan masjid. Lalu menuju-ujuk kemudian datang hanya untuk nguyu. Nah, maka sebagian ulama Jawa Timur mengatakan itu bisa jadi haram. Kenapa? Nggak ada unsur ibadah, kecuali dia ganti uangnya itu.
Luar ini pom bensin bayar, kapan yang masjid beli bayar sih kau riben? Ya kecuali ada nilai ibadah. Sebab itu bagian dari syiar. Maka kita anjurkan kalau pipis ke masjid, usahakan kalau nggak mau sholat 2 rakaat, wudulah paling tidak. Aja mung andon nguyu ana maneng walak-walik ke zaman, perjalanan ke Surabaya, perjalanan ke Semarang. Lah kita durung sholat kok gampang sholatnya ning dalan. Kang jare kang sini, ki ku betul nguyu, ku gampang nguyu ning masjid. Jadi masjid diuyui, dalane disolati, dalane disolati, masjid diuyui. Walak-walik ke zaman. Ya. Insyaallah. Lalu kemudian su'ul khuluq, akhlak yang buruk itu tanda-tanda kiamat. Banyak orang berakhlak yang buruk, akhlaknya tambah buruk ya. Lalu tanda kiamat, waktu itu semakin singkat. Insyaallah, waktu semakin singkat. Kita tetap 24 jam, seminggu ya 7 hari, sebulannya 30 hari, setahunnya 365 hari, tapi waktu kayak berlalu sangat singkat. Ya Allah, anak kita ketemu gede baik. Ya Allah, kita ketemu 2 putu baik. Anak sing mohon, prangsaku singkat ya. Singkat sekali. Ya. Ana waktu kang suwe, ana wong sing ngutang nang duit ini wong sejen suwe pengen nagih, beli jatuh tempo duit arep kanggo. Jadi nunggu suwe. Masyaallah. Itu alamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Ada lagi ya, termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah anak memerintah orang tua. Wong tua kayak dadi babu ya, dadi pembantu mah ambilin ini, wah insyaallah. Jadi di akhir zaman ki wong tua jadi babu itu bukan hanya ketika anaknya kecil, sampai semati wong tua. Anak saat kecil nyuruh-nyuruh orang tua, anaknya menikah ya, dia kerja sing ngurusi anaknya wong tuae, sampai anaknya gede sing ngurusi wong tuae. Jadi saat jadi ibu dia ngurusi anaknya, sudah jadi nenek dia ngurusin cucunya. Jadi wong tua kilah ketenangan sampai inna lillahi wa inna ilaihi. Ana beli sing mongkono, ana beli oke wes. Wa minal alamatil kubra liyaumil qiyamah, dan termasuk alamat tanda kiamat besar adalah khurujul mahdi al-muntazar, keluar Imam Mahdi ya. Imam Mahdi ini min zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunannya Rasulullah. Bapaknya dari Sayyidina Hasan, ibunya dari Sayyidina Husain ya. Tapi jangan kemudian kita sok tahu ada orang, wah ini Imam Mahdi, kira repot apa mana lagi politik, lagi anak kampanye, pilihan presiden, pilihan gubernur, wah ini adalah Imam Mahdi zaman ini yang keluar di akhir zaman. Alah repot gitu aja ya. Imam Mahdi itu salah satu keturunan Nabi yang keluar di akhir zaman, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, la taqumus sa'atu hatta tamli al-ardu zulman wa udwanan. Tidak akan terjadi kiamat sampai bumi ini penuh dengan kezaliman, permusuhan. Tidak akan terjadi. Jadi kapan anak jagat itu tukaran bae penuh kezaliman, berarti tanda-tanda harapan kiamat. Summa yahruju rajulun min ahli baiti aw itrati. Kata Nabi, kalau bumi sudah penuh dengan kezaliman, dengan permusuhan, keluar salah seorang dari keturunanku, fayamla'uha qistan wa adlan kama muliat zulman wa udwanan. Kata Nabi, maka ketika zaman itu sudah penuh dengan kezaliman dan permusuhan, muncul keluargaku yang kemudian akan menghilangkan kezaliman, menghilangkan permusuhan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan. Imam Mahdi. Lalu kemudian khurujud dajjal, keluar dajjal ya. Dajjal itu termasuk fitnah besar luar biasa. Dajjal itu rajulun kafirun min bani Adam ya, seorang
yang kafir anak keturunannya Nabi Adam yang mengaku menjadi Tuhan, dan dia mempunyai khawariqul adat. Khawariqul adat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, bisa membunuh orang, bisa menghidupkannya lagi. Ya, itu akbaru fitnah, besar paling besarnya fitnah yang tampak pada manusia adalah keluarnya Dajjal. Sampai Dajjal itu matanya satu, ya, matanya satu, dan Dajjal ini akan memenuhi bumi, semua akan dijelajahi kecuali tanah haram, mana tanah haram itu dijaga oleh malaikat, ya, oleh malaikat. Kita diperintah untuk berlindung dari Dajjal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari sahih, sami'tu, kata Sayyidat Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi salatihi min fitnatid Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya berlindung dari fitnah Dajjal. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Setelah Dajjal, singkat cerita, apa cerita Dajjal kok sejam setengah, prakat-prakat. Nuzul Isa, turun Nabi Isa. Nabi Isa turun di Damaskus di Syria pada waktu sholat subuh, dan akan berada di bumi 40 tahun. Nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti akan dikubur, dimakamkan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Madinah Al-Munawwarah, dekatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalam satu hadis Sahihil Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, la yushikanna ayyangzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, fayaksiras salib wa yaqtulal khinzir wa yata'al jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takunas sajdatul wahidatu khairam minad dunya wa ma fiha." Nanti Nabi Isa turun ke bumi ini, ya, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan pajak, dan orang akan menjadi kaya semua, sampai orang sedekah nggak ada yang mau nerima. Di akhir zaman ini nanti orang sedekah, orang nggak mau nerima, Pak. Jadi kalau sekarang kita sedekah masih ada yang mau nerima, berarti kiamatnya masih rada nado lah. Jadi ini akhir zaman. Nah, mumpung kita ini belum ketemu zaman itu, kita masih bisa sedekah, ya bersedekahlah. Karena nanti akan ada zaman di mana kita di mana orang bersedekah nggak ada yang mau menerima. Sampai dikatakan di sini hatta takuna sajdatul wahidatu khairam minad dunya wa ma fiha. Sujud satu kali kepada Allah itu di zaman itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Saking jarangnya wong, ya, atau berharganya sujud. Lalu kemudian khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia yang sekarang lagi dikurung oleh Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain, dari wong barat, The Great Alexander, ya, dibentengi. Ya'juj Ma'juj. Itu mereka Ya'juj Ma'juj itu hum unasun kasiruna min bani Adam mufsiduna fil ard. Mereka adalah manusia, orang Ya'juj Ma'juj itu banyak keturunan Nabi Adam yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Ini bikin kerusakan. Hijau-hijau itu, tanaman-tanaman yang hijau hilang semua, insyaallah. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Hadisnya sahih Muslim, dikatakan wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadbin yangsiluna fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah
fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Nanti ada laut Tiberia, danau Tiberia atau Tobaria di Jazirah Arab sana, itu daerah Jordania, Palestina, danaunya besar, kurang lebih panjangnya itu berapa, 11 lebih berapa kilometer ya, kemarin kita ngelihat itu di berita itu, pokoknya panjang berkilometer lah. Nanti habis airnya, diminum, dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj keluar Dabbah itu keluar di akhir zaman. Nanti Dabbah ini ya keluar di waktu duha. Dabbah makhluknya Allah, bawa tongkat, nanti ndase batuke wong distempel, ken kafir, ken mukmin, ken kafir, ken mukmin, anak kabeh batuke. Ini sahih Muslim hadisnya, mengabarkan siapa yang iman, siapa yang kafir. Nanti setelah itu tulu'us syamsi min maghribiha, keluar matahari dari arah barat. La taqumus sa'atu hatta tatlu'as syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat kecuali matahari terbit dari barat. Hari Jumat terbit dari barat sampai zuhur di pertengahan, lalu kemudian kembali lagi. Di saat seperti itu ya, pintu tobat tertutup. La yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanihim khaira. Orang tobat setelah kejadian itu nggak diterima. Iman nggak berlaku kalau sudah terjadi yang seperti itu, kecuali imannya sebelumnya, sebelum terjadi matahari terbit dari barat. Kemudian khuruju dukhan yamla'ul ard, keluar asap api ya, yang memenuhi bumi. Ini api ini keluar selama keluar asap yang akan memenuhi bumi. Asap ini keluar dari hidungnya orang kafir, matanya orang kafir, telinganya orang kafir, mulutnya orang kafir, duburnya orang kafir, keluar itu. Dan orang mukmin setelah kejadian itu hanya 40 hari. Orang mukmin gak akan ada yang menyaksikan terjadi dahsyatnya kiamat, sebab nanti akan ada hawa ya yang masuk ke hidungnya orang mukmin mati. Seburuk-buruknya manusia yang yang menyaksikan hari kiamat. Nanti setelah itu akan keluar api ya, tahruju minal Yaman, keluar dari Yaman, tatrudunasu ila mahsyarihim. Api keluar dari Yaman ya, api keluar dari Yaman itu nanti manusia semuanya berkumpul. Setelah itu Quran diangkat. Sedikit lagi, Quran diangkat. Nggak ada Quran itu di tulisan, nggak ada. Orang buka Quran nggak ada tulisannya. Orang pengen ngafal, mengeluarkan hafalannya nggak bisa. Maka kita mumpung Qurannya masih ada tulisannya, Qurannya dibaca. Mumpung kita masih hafal Quran, Qurannya dibaca. Ya, Quran nanti diangkat. Lalu inhidamul Ka'bah akan hancur. Ya, yang menghancurkan orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dikatakan yukharribul Ka'bata dzussuwaiqataini minal Habasyah. Nanti yang merobohkan Ka'bah adalah orang-orang dari Habasyah. Setelah kejadian-kejadian itu barulah malaikat Israfil meniup trompet, tetet totet totet, kiamat. Terjadilah hancurnya alam semesta. Nanti bagaimana kelanjutannya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita ceritakan, kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sewise kiamat priben sampai terjadi ketimbangan amal nih. Ya, ada rentetannya. Jadiannya ini saja, wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar faj'alhu lana hujjatan ya rabbal ila hadratin nabil mustafa rasulullah sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal alihi wasyhadu salihin wa ila rahmatil muslimin ammah khususan la rahil marhumin wal marhumat. Ayo Pak Bu, keluarga yang sudah meninggal disebut Kiai Qasim Mukawi wa Syekh Sulaiman Habib Muzir bin Fahid bin Rahman al-Sakatul Karim. wa usulihim wa furuhim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.